Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan bergabung bersama sahabat Matematika Channel. Kami hadir di sahabat Matematika Channel dalam rangka berbagi untuk Anda, yaitu berbagi pembelajaran matematika yang pada edisi kali ini kita akan sajikan pembahasan materi SMP kelas 8 dengan pokok bahasan statistika. Adapun pembahasan statistika ini nanti akan kita bagi dalam beberapa episode, dan kita mulai untuk episode yang pertama ini adalah pembahasan tentang ukuran pemusatan data untuk sub bahasan min dan modus, yang nanti kita lanjutkan pada episode-episode berikutnya, kelanjutannya dan juga sub-sub topik berikutnya, dengan harapan apa yang kita sajikan dan kita bagikan ini semua memberikan pemahaman yang baik bagi Anda dalam belajar matematika, sehingga video ini benar-benar bermanfaat. Dan Anda bila memang bisa merasakan manfaat dari video ini, Anda bisa bagikan video ini kepada orang lain, teman, sahabat yang mereka juga butuh media belajar seperti Anda. Insya Allah sekecil apapun kebaikan yang kita bagikan bersama akan bernilai amal soleh. Jangan pernah kita memandang remeh berbagi kebaikan sekalipun kecil dan sederhana, karena sesuatu yang mungkin menurut kita kecil, sederhana, bahkan kita pandang remeh, tapi dia luar biasa bagi orang lain dan mendatangkan banyak kebaikan untuk diri kita dan untuk sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberi manfaat untuk sesama. Selengkapnya, mari kita ikuti untuk episode yang pertama ini. Kita bahas ukuran pemusatan data untuk min dan modus. Siapkan hati, pikiran, dan diri Anda untuk menyatu fokus bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran statistika matematika SMP kelas 8 semester genap. A. Pengertian. Statistika adalah ilmu atau metode ilmiah yang mempelajari cara-cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, dan menganalisis data, serta cara mengambil kesimpulan yang logis sehingga dapat diambil keputusan yang akurat. Di dalam statistika ada istilah yang pertama, populasi. Populasi adalah kumpulan objek yang memiliki sifat yang sama sebagai objek penelitian. Yang kedua, sampel adalah bagian dari populasi yang benar-benar diteliti dan memiliki sifat yang lengkap seperti yang dimiliki populasi. Contoh, untuk mengetahui kualitas beras dari 10 karung yang akan dibeli, seorang pedagang mengambil 1 genggam dari setiap karung untuk diperiksa kualitasnya. Maka I1, beras dalam 10 karung yang akan dibeli disebut populasi. I2, 10 genggam beras yang diambil dari 10 karung, maksudnya masing-masing tiap karung adalah 1 genggam, untuk diperiksa disebut sampel atau percontohan. Demikian tentang pengertian statistika dan juga
pengertian populasi serta sampel di dalam statistika. Kita lanjut. B. Ukuran pemusatan data. Ada 3 jenis ukuran pemusatan, yaitu 1. Mean, 2. Modus, 3. Median. Ini 3 jenis ukuran pemusatan data yang akan kita pelajari. Selengkapnya mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, mean. Mean disebut juga rata-rata atau rataan, adalah nilai perbandingan dari jumlah seluruh anggota data dengan banyak anggota data. Dirumuskan, mean atau rata-rata sama dengan jumlah dari seluruh anggota data dibagi banyak anggota data. Misalkan diketahui suatu data X1, X2, X3, X4 sampai dengan Xn, maka mean atau rata-rata dari data tersebut adalah X bar atau X rata-rata sama dengan X1 plus X2 plus X3 plus titik-titik plus Xn per N, yang mana X1 maksudnya adalah anggota data yang pertama, X2 anggota data yang kedua, X3 anggota data yang ketiga, dan seterusnya. Xn adalah anggota data ke N atau terakhir. Per N di sini menunjukkan banyak anggota data. Lebih jelasnya, mari kita berikan contoh bagaimana menggunakan rumus ini untuk menyelesaikan soal terkait. Contoh 1. Nilai hasil ulangan PTS Mila dari 11 mata pelajaran adalah 80, 85, 80, 70, 90, 65, 65, 60, 75, 70, 76, dan 85. Tentukan rata-rata nilai PTS Mila. Penyelesaian, kita tulis rumusnya. X bar sama dengan X1 plus X2 plus X3 plus titik-titik sampai dengan plus Xn dibagi N. Kemudian nilai PTS Mila kita substitusikan ke dalam rumus. Nah, seperti ini. Kemudian hasil penjumlahan dari 11 nilai kita sederhanakan. Hasilnya 836. Kemudian dibagi banyak anggota data yaitu 11. Hasilnya adalah 76. Jadi rata-rata PTS Mila dari 11 mata pelajaran adalah 76. Bisa dipahami kan? Baik. Contoh berikutnya. Contoh nomor 2. Tentukan mean dari data pada tabel berikut. Di sini datanya disajikan dalam bentuk tabel yang sering disebut dengan istilah tabel distribusi frekuensi. Nilai disimbolkan dengan X dan frekuensi disimbolkan dengan F. Nilai 30 frekuensi 2 artinya banyak anak yang mendapatkan nilai itu ada 2 orang. Nilai 40 frekuensi 3 artinya banyak anak yang mendapatkan nilai 40 ada 3 orang. Nilai 50 frekuensinya 6, banyak anak yang mendapatkan nilai 50 ada 6 orang. Begitu seterusnya.
Nah, untuk menentukan rata-rata berarti kita harus tahu jumlah seluruh data dan juga banyak data dalam tabel ini. Kita tidak bisa untuk menentukan jumlah semua data hanya dengan menjumlahkan 30 ditambah 40 ditambah 50 sampai ditambah 90. Tidak demikian. Dikarenakan sebagai contoh, yang mendapatkan nilai 30 ini tidak hanya satu anak tetapi dua anak. Yang mendapatkan 40 ini bukan satu anak tetapi tiga anak, dan seterusnya. Kemudian bagaimana caranya? Ya, kita harus kreatif. Kita tambahkan satu baris di bawahnya untuk memfasilitasi menuliskan hasil dari penjumlahan setiap nilai. Maksud penjumlahan setiap nilai, misalnya 30 ini ada dua anak, berarti 30 ditambah 30. Atau kalau dinyatakan dalam bentuk perkalian, 30 ditambah 30 itu ditulis 2 dikali 30. Maka di sini kita berikan simbol FX, perkalian frekuensi dengan nilai. Hasilnya 60. Yang mendapatkan nilai 40, 3 anak. Realnya jumlahnya adalah 40 ditambah 40 ditambah 40 sebanyak 3 suku. Bila dinyatakan dalam bentuk perkalian, berarti 3 dikali 40. Hasilnya 120. Yang mendapatkan 56 anak. Maka jumlah nilai dari ke-6 anak itu dihitung dengan cara mengalihkan 6 dengan 50. Hasilnya 300. Berikutnya 15 kali 60 900. Kemudian 8 kali 70 560. 4 kali 80 320. Dan 2 kali 90 hasilnya 180. Nah, setelah kita dapatkan hasil perkalian antara frekuensi dengan nilai masing-masing, nilai-nilai dari frekuensi kita jumlahkan akan mendapatkan banyak data. Dalam hal ini banyak peserta ulangan. Kemudian nilai dari FX ini kita jumlahkan akan mendapatkan jumlah dari semua anggota data. Sehingga kita tulis seperti ini. Jumlah frekuensinya ada 40, berarti banyak anggota data ada 40. Kemudian jumlah seluruh data adalah 2440. Nah, sekarang tinggal kita tulis rumusnya. Mean atau rata-rata adalah jumlah dari seluruh data dibagi banyak data. X bar sama dengan 2440 dibagi 40. Hasilnya sama dengan 61. Demikian cara mendapatkan rata-rata bila disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kita harus membuat satu baris lagi untuk menghitung hasil perkalian dari masing-masing frekuensi dengan nilainya, yang nanti ketika kita jumlahkan akan kita dapatkan jumlah dari seluruh data. Baik, kita lanjutkan contoh nomor 3. Erma telah mengikuti 4 kali ulangan bahasa Inggris dengan nilai 65, 78, 80, dan 68. Pada ulangan kelima, Erma berhalangan mengikuti ulangan karena sakit. Jika untuk mencapai tuntas nilai rata-rata harian minimal 71, berapa nilai minimal ulangan Erma yang kelima harus diperoleh
agar dinyatakan tuntas rata-rata nilai harian. Penyelesaian. Misal nilai ulangan kelima adalah K. Maka rata-rata sama dengan X1 plus X2 plus X3 plus X4 plus X5 per 5. Kemudian 4 nilai ulangan ERMA yang sudah diketahui nilainya kita substitusikan. Demikian juga ulangan kelima yang kita misalkan mendapatkan nilai K ini juga kita substitusikan ke dalam rumus. Ya, demikian. 71 adalah rata-rata minimal yang harus dicapai agar tuntas. Kemudian jumlah dari 5 kali ulangan dibagi banyak ulangan 5 kali. Penjumlahan pada bagian pembilang, perhatikan. 4 suku yang pertama adalah konstanta, sedangkan suku yang terakhir adalah variabel. Variabel dengan konstanta tidak sejenis sehingga tidak bisa dijumlahkan. Yang bisa dijumlahkan hanya suku-suku yang sejenis. Sehingga dalam hal ini yang bisa dijumlahkan adalah 4 suku yang pertama. Sehingga hasilnya 291 ditambah K. K tidak bisa dijumlahkan dengan 291 menjadi 291 plus K misalnya. Justru malah salah. 71 kita nyatakan sebagai bentuk pecahan 71 per 1. Kemudian kita lakukan perkalian silang. 1 kali 291 plus K dan 71 kita kalikan 5. Hasilnya adalah 291 plus K sama dengan 355. Kita gunakan aturan penyelesaian persamaan satu variabel dengan memindah 291 ke ruas kanan supaya berkumpul suku yang sejenis menjadi min 291 karena pindah ruas, sehingga K sama dengan 64. Jadi nilai minimal yang harus diperoleh ERMA pada ulangan kelima adalah 64. Demikian beberapa contoh soal sudah kita berikan terkait dengan min atau rata-rata yang mungkin relatif masih dasar. Karena untuk pengembangannya insya Allah akan kita sajikan dalam episode khusus, yaitu pembahasan soal-soal statistika. Maka ikuti selalu channel Sahabat Matematika. Kita lanjutkan. Ukuran pemusatan yang kedua adalah modus. Modus adalah anggota data yang paling sering muncul bila dinyatakan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, berarti frekuensinya yang paling tinggi. Contoh, tentukan modus dari data 3, 4, 3, 5, 8, 8, 5, 3, 3, 5, 6, 6. Untuk menentukan modusnya kita identifikasi masing-masing kemunculannya. 3 muncul 4 kali, 4 muncul 1 kali, 5 muncul 3 kali, 6 2 kali, dan 8 2 kali. Nah, dari sini kita bisa menentukan siapa modusnya. Modus adalah data yang paling sering muncul. Dalam hal ini 3 muncul 4 kali, sedangkan yang lain munculnya adalah kurang dari 4 kali. Berarti modusnya adalah 3. Contoh yang kedua, berapa modus dari data pada tabel di bawah ini? Ini merupakan data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dalam bentuk kolom.
Kolom pertama adalah untuk nilai dan kolom kedua untuk frekuensi. Untuk menentukan modusnya sungguh sangat mudah, yaitu tinggal melihat frekuensi dari masing-masing data. Anggota data yang memiliki frekuensi tertinggi adalah 60, yaitu 10 kali, sedangkan yang lain semuanya di bawah 10 frekuensinya. Dengan demikian, modusnya adalah 60 dikarenakan memiliki frekuensi yang paling tinggi. Sungguh sangat mudah ya, sungguh sangat mudah. Karena di SMP relatif masih sederhana menggunakan data tunggal. Kalau sudah data kelas, di SMA nanti tentu beda masalahnya. Maka kuasai dengan baik di SMP ini, sehingga di SMA nanti kalian tidak akan mengalami banyak kendala karena dasar-dasarnya sudah Anda kuasai. Oke, main dan modus sudah kita bahas dengan beberapa contoh soal yang mungkin relatif dasar, karena untuk pengembangan soal-soal dari materi ini insya Allah akan kita sajikan dalam edisi khusus, yaitu pembahasan soal-soal tentang statistika. Maka ikuti selalu sahabat matematika channel, karena bersama sahabat matematika channel insya Allah Anda akan hebat dalam matematika. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.